naik tempo. Itu buku cerita kali. Mengenai keadaan alam Besema pada permulaan abad ke-19 menurut pendatang Belanda dari karangan Van Ries tahun 1870 melukiskan. Sampai dengan tahun 1866 ada rakyat yang mendiami perbukitan yang sulit didatangi di sebelah tenggara Bukit Barisan yang tidak pernah menundukkan kepalanya kepada tetangga walaupun sukunya lebih besar. Walau hanya terdiri dari beberapa suku saja, mereka menanamkan dirinya rakyat bebas merdeka. Dari barat daya sulit ditembus oleh orang-orang Bengkulu, dari tiga sudut lain dipagari oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi dan ditutupi oleh hutan rimba yang lebat dan luas di daerah pedalaman Palembang. Menurut Jurai Tuemu yang Kedung Gunung Samati Rempasai bahwa sebelum kedatangan Atung Bungsu ke daerah di sekitar Gunung Dempo, telah datang bergelombang dan berturut-turut suku-suku atau bangsa-bangsa itu adalah Jeme Kamkam, Jeme Nik dan Jeme Nuk, Jeme Ducung, Jeme Aking, dan Jeme Rebakau, Jeme Sebakas, Jeme Renjang dan Jeme Berigi. Pada masa tanah di sekitar Gunung Dempo diduduki oleh Jeme Renjang dan Jeme Berigi, datanglah Atung Bungsu. Dari cerita orang tua, Jeme Tue, secara fisik Jeme Nik dan Jeme Nuk memiliki badan yang tinggi besar, hidung mancung, dan kulit putih kemerahan. Jeme Ducung perawakan tubuhnya kecil, pendek tetapi memiliki kelincahan. Jeme Aking juga tinggi besar, kekar, kulitnya merah keputihan, dan memiliki pendirian yang keras. Jeme Rebakau berperawakan sedang, dan Jeme Sebakas postur tubuhnya seperti orang-orang Melayu sekarang. Demikian pula Jeme Renjang dan Jeme Berige tidak jauh beda dengan Jeme Sebakas. Ahad mengatakan bahwa orang Besema sekarang diperkirakan merupakan keturunan dari berbagai suku-suku di atas, namun keturunan yang paling dominan berasal dari Kuyang Atung Bungsu. Menurut cerita rakyat di Besema, Atung Bungsu datang ke Besema pada saat tempat ini sudah didiami oleh suku Renjang dan Berigi. Ia sampai berdialog dengan salah seorang pimpinan suku Renjang yang bernama Ratu Rambut Selake dari Lubuk Umbai yang masing-masing merasa berhak atas tanah Besema. Mulai sumpah, akhirnya Ratu Rambut Selake mengakui bahwa yang lebih berhak adalah Atung Bungsu. Ucapan Atung Bungsu itu kira-kira sebagai berikut, jikalau burung, tanah ini aku punya, binasalah anak cucuku. Sedangkan Emsun Derahap, yang dijuluki Pagasak, Dusun Negeri Kaye, Tanjung Sakti, bercerita bahwa rakyat Lubuk Umbai yang dipimpin Ratu Rambut Selake setelah mengakui tanah Besema milik Atung Bungsu mereka lalu diberi kedudukan sebagai Sumbai dalam jagat Besema, tetapi tidak masuk dalam sistem pemerintahan Lampik 4 Merdike II. Sumbai mereka itu dinamakan Sumbai Lubuk Umbai. Sebagai masyarakat Besema percaya bahwa kedatangan Atung Bungsu itu bersama Diwe Semidang, Kuyang Serunting Sakti, dan Diwe Gumai. Diwe Gumai menetap di Bukit Seguntang Palembang, sedangkan Diwe Semidang pada mulanya juga tinggal di Bukit Seguntang, lalu pagi menjelajah 9 batang hari sampai akhirnya menetap di suatu tempat yang disebut Padang Langgar, Pelangkenidai. Keturunan ke-11 dari Diwe Gumai, yaitu Kuyang Panjang sebagai Jurai Kebalikan baru menetap di bagian hilir tanah Besema, yaitu di Balai Buntar, Lubuk Sempang.
Selain cerita rakyat yang tetap hidup dan berkembang di Besema, mengenai asal-usul suku Besema, seorang pengelana bangsa Inggris, E. Presgrave, yang mengunjungi daerah Besema, memberikan cerita dalam The Journal of the Indian Archipelago, harian dari kumpulan India, sebagai berikut. Grambek, 1867 banding 351 minus 352. Sewaktu kerajaan Majapahit runtuh, seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan dengan banyak pengikut, telah meninggalkan Majapahit dan mendarat di pantai timur Sumatera. Adik perempuannya menempatkan dirinya di Palembang, di mana ia dalam waktu singkat telah menjadi ratu yang terpandang. Kakaknya, Atung Bungsu, yang lebih jauh masuk ke pedalaman, menetapkan diri di lembah dari Pasumah yang subur. Dengan demikian tanah ini diduduki dan dihuni para pendatang ini. Mitos atau cerita mengenai Kuyang Atung Bungsu terdapat beberapa versi yang diantara lain dapat kita baca dalam Surat Asal Urang Menjadikan Jagat Pasumah, dengan kode ML 608, BR 157, 8, dan kode ML 234 yang ada di Perpustakaan Museum Nasional, Jakarta. Sumber aslinya dalam bentuk huruf Arab gundul, surat Melayu, yang kemudian ditulis dalam bentuk huruf Latin. Cerita tentang Kuyang Atung Bungsu ini banyak dibumbui dengan cerita-cerita yang berbau mistik, irasional dan sulit diterima oleh akal sehat. Pada umumnya cerita tentang Atung Bungsu ini terdapat persamaan, bahwa tokoh ini berasal dari kerajaan Majapahit dan dua orang anaknya, Bujang Jawe, bergelar Kuyang Diwate, dan Yerekian. Atung Bungsu dan keturunannya dianggap genre yang menjadikan jagat Besema. Konon, menurut cerita, kata Besema berasal dari cerita istri Atung Bungsu yang bernama Putri Senantan Bui, anak Ratu Benua Keling, yang ketika sedang mencuci beras di sungai, bakul berasnya dimasuki ikan semak, ML 608/5. Versi lain menceritakan bahwa ada seorang wali tua dari salah satu anggota keluarga kerajaan Majapahit berangkat ke Palembang, kemudian menikah dengan putri, anak Raja Iskandar yang menjadi Raja Palembang. Salah satu keturunan inilah yang bernama Atung Bungsu yang pada suatu ketika berperahu menyelusuri Sungai Lematang dan akhirnya sampai di sungai yang belum diketahui namanya. Tempatnya menetap dinamakan Benua Keling. Di sungai itu, Atung Bungsu melihat banyak ikan semah yang mengerumuni bekas-bekas makanan yang dibuang ke sungai. Atung Bungsu menceritakan kepada istrinya bahwa di sungai banyak ikan semahnya. Konon katanya, nama ikan inilah yang menjadi cikal bakal asal-usul nama Besema, yang artinya sungai yang ada ikan semahnya. Sungai itulah yang sampai sekarang dikenal dengan nama air Besema di antara dusun Karanganyar dengan dusun Tebat Gunung Baru sekarang. Dikisahkan bahwa serunting sakti atau si lidah pahit alias Kuyang Semidang sedang melewati hutan lebat. Ia mendengar suara ramai di suatu sungai yang ada air terjunnya. Ternyata ada 7 orang perempuan cantik sedang mandi sambil bersenda gurau. Dia yakin ini bukan perempuan biasa, karena tidak mungkin manusia berani mandi di tengah hutan yang les. Sebagai laki-laki ia jatuh cinta pada para perempuan itu. Seperti kisah Jaka Tarub, dicurilah salah satu selendang para gadis itu. Benar dugaannya, selesai mandi para gadis tersebut mengambil selendang lalu terbang menghilang ke angkasa. Sambil menyembunyikan selendang TSB, dia menghampiri gadis yang sedang menangis karena ditinggalkan teman-temannya. Singkat cerita, sang gadis diajak ke kampungnya, dan dipersuntingnya. Sementara itu selendang sang gadis ia sembunyikan di atas lumbung padi. Setelah menikah, mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Diru. Pada suatu hari di kampung diadakan acara pesta panen yang sangat meriah dan turut dihadiri oleh Serunting Sakti dan istrinya.
Diadakanlah acara tari-tarian oleh muda-mudi kampung tersebut. Istriku yang serunting sakti yang konon adalah seorang bidadari, Betari, diminta ikut turun menari. Permintaan ini disetujui istrinya dengan syarat hanya bisa menari bila menggunakan selendang miliknya. Dia tahu selendang tersebut disembunyikan oleh Kuyang Serunting Sakti. Atas permintaan dari warga kampung agar selendang tersebut dikembalikan pada istrinya untuk dipakai menari. Karena terus didesak banyak orang, akhirnya dengan berat hati, Kuyang Serunting Sakti mengizinkan istrinya menari dengan selendang yang diambilnya dari atas lumbung padi. Selendang tersebut disembunyikan di dalam ruas bambu yang lazim disebut tepang. Dengan beralaskan dampar, nampan, kayu maka menarilah istri Kuyang Serunting Sakti dengan lemah gemulai. Kecantikan dan kemahirannya menari membuat semua mata terpana, hingga tanpa disadari oleh semua orang, istri Kuyang Serunting Sakti tak lagi menginjak bumi, melayang-layang, semakin tinggi. Tersadar istrinya mau terbang ke kayangan, Serunting Sakti mengejarnya, namun istrinya sudah terbang setinggi kepalanya. Merasa tidak bisa menangkap istrinya, Serunting mencabut golok dan membacok lutut istrinya. Sambil menjerit kesakitan, istrinya mendarat di pelepah pohon kelapa gading. Sambil menangis sedih bercampur marah, sang istri meneriakkan kutukan. Bila ada anak cucuku yang makan nyur ini tidak akan selamat hidupnya. Bila ada anak cucuku kecantikan dan rambutnya panjangnya melebihi aku akan celaka. Serunting Sakti menyesali tindakannya, namun nasi sudah jadi bubur. Sang istri menghilang kembali ke kayangan. Untuk mengenang sang bidadari maka setiap acara diadakan tarian kebak yang berarti tarian terbang. Ada seorang nenek tua nunggunya. Kena penyakit urat. Dan selanjutnya itu sangat busuk sekali. Anakku yang laki-laki mengantiti aku makan pakai gemuruh, sedangkan anakku wanita diangkat kanyunya, diantarkan. Dan kenapa batu tangkap tersebut bisa berada di dalam tempat besar itu? Dulu ada sumur tua dan hujan deras sekali. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa nasibku seperti ini? Penyakitku ini tidak haru-haru sepanjang tahun, Tidak sembuh sepanjang tahun. Tidak sembuh-sembuh. oh
Jadi yang nenek tersebut yang di dalam batu tangkap itu adalah Anda. Ya, Salam kenal dari saya, salam. Dimas Aryo Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning, Ning, nek serunting. Oh, Ini Ning, ini ada keluarga kita sandi dari Palembang, nak ziarah. Tadi ke Palang ke Nidai. Ada nek rombongan di makam tu, nek sempat. Rombongan nek kancil keluarga kita ni ada maksud tujuan nak ziarah, nak berbosek pada Ning. Langsung ku perkenalkan Ning. oh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cucuk Ahmad Kulon. Ada pesan buat aku. Aduh, Siap. san gaba naik dempo. Siap Neng. Situ buku cerita kagak. Siap Neng. Insya Allah. Minta doanya. Dan baca Yasin 40 lagi 40 hari. Itu di Gunung Dempo atau di rumah aku nih? di Gunung Dempo. Gunung Dempo. Siap. Lagi Ada lagi nih pesan ke aku nih. itulah. Siap. Siap. Terima kasih nih. Salam. Assalamualaikum. Neng, Waalaikumsalam. nek belum tadinya bu. Oh, Ini Neng, ada nek sana keluarga kita sandi dari Palembang nak ziarah, nak berbosek pada kita. Ini tadi Laudin, nek serunting datang kan. Tak apa Neng, nak bercerita tentang pagar alam. Ini ada keluarga kita sandi Palembang, Dimas Aryo Damar. Dimas Aryo Damar. Nah, nak berbosek, nak dengar cerita sandi dari Neng tentang pagar alam. Kalau boleh tahu,
Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya. Saya bawa naik tempo. Situ buku cerita kali.